tentu saya hadir sebagai gubernur di sini. Tapi saya senang karena kemudian kita tidak lagi membentur-benturkan. Ingat, kita ciptakan yang dingin-dingin saja. Kita udah punya pengalaman. Jangan sampai terjadi pembelahan sosial. Jangan sampai kemudian hoaxnya bertebaran. Dan kita berkelahi habis-habisan dengan saudara kita sendiri. Udah deh. Dengan segala hormat saya sama Pak Prabowo, saya pernah menjadi jurukamnya beliau. Ketika Mega Prabowo. Dan kami berkomunikasi sampai dengan hari ini baik-baik saja, maka di Kebumen foto kami bertiga tersebar dan kami bercanda. Dengan Mas Anies, teman saya saat kuliah. Kami berteman lama sekali. Maka kalau ledek-ledekan, kita ledek-ledekan gaya mahasiswa waktu di UGM dulu. Dan waktu naik haji kemarin kami bareng-bareng satu hotel, tiap hari makan sarapan bareng, kita bercanda dulu. Mudah-mudahan cukup menjelaskan agar kita bisa bersikap dalam persatuan Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, ada yang menarik terkait dengan gaya dan sosok tiga capres yang mengemuka. Kita bisa melihat karakter masing-masing orang. Nah, ini ditunjukkan oleh ketiga capres pada saat beberapa hari yang lalu diundang oleh APEKSI. APEKSI itu adalah Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesia. Artinya di depan seluruh wali kota seluruh Indonesia, ketiga capres yang mengemuka ini diberikan kesempatan untuk pidato. Nah, dari pidato masing-masing orang ini bisa kita melihat sosoknya seperti apa. Yang pertama, Ganjar Pranowo. Ganjar harus kita akui, dia orang yang membumi, mengorangkan orang yang diajak bicara dan dia tidak merasa superior. Dia menempatkan sama dengan audiens, bahasa-bahasanya santun dan sangat menguasai permasalahan. Wajar karena dia adalah gubernur 2 periode, dia tahu persis tentang birokrasi, tentang bagaimana sistem ketatanegaraan kita, dan dengan gaya seorang politisi yang sudah makan asam garam, dia mampu menghipnotis para pendengarnya dengan kalimat-kalimat yang soft, kalem, tapi sangat mengena dan mudah dicerna oleh publik. Ini persepsi saya terkait dengan pidato Ganjar Pranowo di depan seluruh wali kota di Indonesia yang berkumpul di Makassar. Yang berikutnya adalah Prabowo Subianto. Ya, Pak Prabowo tentara. Dia hanya berdiri di depan podium, tidak bergerak, dan ya gaya komando. Cuma memang agak berbeda. Pak Prabowo lebih kalem dibandingkan seorang Prabowo tahun 2014-2019. Saya katakan Pak Prabowo ini copy paste seorang Jokowi. Beliau banyak memuji-muji Presiden Jokowi. Saya tidak tahu mengapa begitu, karena kelihatannya Pak Prabowo ini sudah bertransformasi, sudah berbeda 180 derajat dibandingkan dengan 2014-2019 yang dulu menggebu-gebu menyerang seorang Jokowi, sekarang berbalik memuji-muji Presiden Jokowi. Ini luar biasa. Cuma memang ada sedikit yang perlu dicatat dari pidato Pak Prabowo adalah beliau kurang terlalu paham tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Masalah-masalah teknis beliau tidak menguasai. Karena apa? Karena beliau masuk di pemerintahan di luar militer itu baru tahun 2019 menjadi Menteri Pertahanan. Jadi masalah-masalah teknis sistem ketatanegaraan beliau kurang paham karena tidak mempunyai pengalaman apa-apa. Tapi lumayan kalem, gitu. Lumayan kalem, lebih soft, luas, tapi tetap dengan gaya komandonya. Khas tentaranya masih ada. Saya melihat pada pidato ini, jujur Pak Prabowo hanya sekedar copy paste seorang Jokowi. Tidak ada
karakter tersendiri dari Prabowo seperti apa. Ini yang saya persepsikan dari pidato Pak Prabowo. Nah yang terakhir Anies Baswedan. Ini sok superior dia. Dia menggebu-gebu menawarkan perubahan. Padahal semua orang tahu dia pengalamannya di Jakarta. 5 tahun dalam proses yang tidak terlalu mulus. Dia duduk di kursi gubernur melalui loncatan politik identitas berbasis agama. Dan yang diurus hanya kota di Jakarta. Dia tidak mengetahui permasalahan di desa, petani, bagaimana geliat para wali kota di kota-kota kecil, atau permasalahan-permasalahan kehidupan masyarakat di kota-kota kecil, di pedesaan, dia tidak menguasai. Tapi Anies ini tampil menjadi antitesa dari Presiden Jokowi. Dia akan menawarkan konsep perubahan. Dia akan merubah sistem pembangunan nasional. Dan ini yang ditawarkan, tapi minim gagasan, minim visi dan misi. Hanya sok superior, tapi orang akan melihat dia bekalnya apa. Gitu. Dan kalau kita melihat pidatonya dari Anies, sulit sekali orang menangkap dalam satu pandangan pertama atau pendengaran pertama karena bahasanya kan seperti biasa, muter-muter nggak jelas gitu loh. Bandingkan dengan Ganjar Pranowo, dia mempunyai bahasa yang sederhana, tajam dan mudah dimengerti oleh publik. Dan Anies tampil menjadi pembeda dari Presiden Jokowi. Dan ini jujur saja kalau benar nanti dia berkesempatan memimpin Indonesia berbahaya. Karena akan merubah semua mindset atau konsep pembangunan nasional dan rakyat seperti kita ini akan dikorbankan. Jadi kita tidak perlu gambling memilih pemimpin yang antitesis pada pemimpin sebelumnya menurut saya. Nah, dari kesimpulan tampilan ketiga capres ini harus kita akui bahwa kemampuan komunikasi publik yang menawarkan gagasan kemudian diterima oleh pendengarnya dan kemudian ada feedback, yang terbaik adalah Ganjar Pranowo. Runut, jelas, dan punya visi yang jelas. Dia juga tidak segan-segan memberikan koreksi pada polisi-polisi pemerintah pusat, tapi dia ada solusi. Gitu. Kalau Pak Prabowo hampir tidak ada koreksi dan dia keluar dari jati dirinya menurut saya. Sedangkan Anies ini paling parah. Tidak menawarkan konsep apa-apa, hanya sekedar mengkritisi dan yang penting harus berubah. Gitu. Ini berbahaya. Jadi seperti yang sering saya katakan terdahulu bahwa kemampuan komunikasi publik dari ketiga capres ini, Ganjar Pranowo unggul di semua lini menurut saya. Dari gestur, kemudian pemilihan diksi, kalimat, narasi, itu mudah dimengerti oleh publik. Jadi ini keunggulan dari seorang Ganjar Pranowo dan ini pun diakui oleh Presiden Jokowi. Pada saat Rakernas PDIP di awal Juni 2023, Presiden Jokowi dengan terang benderang mengatakan bahwa kemampuan komunikasi publik seorang Ganjar Pranowo ini tidak ada duanya katanya. Pak Jokowi aja mengaku kalah, mengaku tidak sehebat Ganjar Pranowo karena dia bisa ngeblend dengan orang-orang yang diajak berbicara. Dia mengurangkan orang, dia tidak terlalu memandang rendah orang yang diajak bicara. Ini kemampuan dari seorang Ganjar Pranowo yang tidak dimiliki oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Jadi menurut saya ini analisis saya, karena saya bergelut di bidang komunikasi, saya melihat mana sosok-sosok yang terbaik yang bisa mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi publik dengan baik, sekaligus kita bisa melihat leadership style dari masing-masing orang ini. Kalau seorang Ganjar jelas dia sifatnya adalah partisipatif dan dia bisa juga direction. Dia me-organize dan mengajak seluruh komponen elemen bangsa untuk berpartisipasi, tapi dia mempunyai garis yang tegas untuk memberikan arahan-arahan. Kalau Pak Prabowo Subianto sudah pasti, gaya komandonya beliau ini agak sulit dihilangkan. Jadi sulit akan mendapatkan masukan-masukan dari bawahan pada saat seorang pemimpin terlalu kekeh pada pendiriannya. Kalau Anies Baswedan, no comment. Karena
tidak ada gagasan apa-apa, seperti dulu lah. Hanya pinter menata kata, tapi tidak bisa dimengerti manusia. Susah saya. Jadi saya nggak tahu makhluk apa yang bisa mengerti kalimat-kalimat yang disampaikan Anies, karena terlalu muter-muter, tidak ada visi, terus kemudian hanya sekedar mengkritisi, menggolkan, mengkampanyekan perubahan-perubahan. Dan kita tidak perlu perubahan-perubahan yang signifikan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Ganjar Pranowo bahwa harus ada konsep keberlanjutan pembangunan, tapi berikutnya juga ada akselerasi untuk mempercepat proses pembangunan. Itu yang paling tepat, sehingga rakyat tidak dikorbankan untuk ego seorang pemimpin. Itu menurut saya. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya terkait dengan pidato ketika capres kita di depan Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesia. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat Anda semuanya. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamri.